Lanjutan About Habibie, Part 2. B.J. Habibie adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya sekitar 4 jam sehari. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 lalu, B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan dari kecerdasannya adalah minimnya waktu tidur yang dihabiskannya. Inilah salah satu hal yang menjadi kisah inspiratif B.J. Habibie. Dibanding tidur, Habibie lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tak heran jika di usia 28 tahun, ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dan komitmen tingginya dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius, rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia. Kisah inspiratif B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabdikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman, sebagai seorang Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman MBB, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia, meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempatnya lahir dan dibesarkan. Pada tahun 1978, Presiden Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1995 saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya. Habibie diberi kepercayaan untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sayangnya, berbagai permasalahan harus dihadapi oleh B.J. Habibie. Ia yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi Indonesia setelah lengsernya Soeharto, bahkan tak sempat membacakan laporan pertanggungjawabannya. Dengan latar belakang pendidikan di Eropa, tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang begitu banyak permasalahan. Saat itu, saya hanya berpikir mengatasi masalah dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Sebelum saya membacakan, mereka mengatakan saya ditolak. Bagi saya tidak masalah. Buat saya menjadi presiden bukanlah segala-galanya, ungkap Habibie saat menjadi pembicara di konferensi CEO Global Forbes tahun 2013. Kisah inspiratif B.J. Habibie sangat menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia juga seorang teknokrat yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan, khususnya teknologi aviasi. Meski kini ia telah tiada, namun kegigihan, kerja keras, serta kecintaannya terhadap bangsa Indonesia patut untuk diteladani. Gimana ceritanya? Apa sudah menginspirasi kamu?